Jadi langkah awal kita, saya itu punya misi ya, di wali kota itu transformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan digitalisasi. Sehingga ketika saya punya misi itu, maka secara pasti saya harus menyiapkan regulasi-regulasi pendukung agar ketika setelah dilantik begitu ya, itu sudah langsung bisa berjalan. Saya berpikir bahwa ketika semuanya itu dilakukan dengan digitalisasi, maka akan mempercepat, melakukan efisien waktu, efisien anggaran, mempercepat, mempermudah, dan itu akan transparan yang terpenting, sehingga masyarakat percaya. Dan kami punya komitmen untuk menjalankan itu semua, dan yang terpenting adalah kami merasa harus memberikan pelayanan publik yang terbaik, yang cepat, transparan, bagaimana masyarakat bisa percaya kepada pemerintah kota. Itu yang menjadi dasar kita. Jadi untuk mempercepat permasalahan yang ada di kota Surabaya dan mengefisiensikan waktu ya, kita ini bersinergi dengan tempat yang lainnya. Contoh dengan pengadilan negeri dan pengadilan agama. Jadi terkait, mohon maaf nih, pernikahan, itu kita bisa lebih cepat. Ketika ada orang yang membutuhkan pengadilan negeri, maka kita ini sudah langsung connect data, sidangnya juga melalui elektronik, terintegrasi. Satu kita dapat data sampai dengan pengadilan agama. Kalau pengadilan agama juga terkait dengan catatan pernikahan. Kami untuk mencegah stunting di Surabaya, yang hari ini Surabaya itu stuntingnya 1,6%, terendah di Indonesia. Dari awal tahun 2021 itu 28,5%, sekarang 1,6%. Itu kenapa? Karena kami kontak dengan pengadilan agama dan kami juga connect dengan gereja. Karena kalau pengadilan agama buat orang Muslim ketika akan menikah, maka ketika tidak mendapatkan data dari kami terkait kesehatan dan macam-macam, maka tidak diproses oleh pengadilan agama. Jadi masuk data ke sana, akhirnya tidak dapat, nggak bisa diproses. Ketika dia diproses, maka di oke sama dia, lari ke tempat saya langsung mengadakan sekolah untuk orang tuanya. Mengedukasi bagaimana menjadi pengantin muda. Pun demikian dengan gereja, karena gereja itu kan bisa dinikahkan di gereja ya. Kami connect dengan gereja, sehingga data itu diberikan kepada kami. Itulah seandainya saya berpikir itu bisa dikonekkan semua instansi pemerintah, selesai. Pada waktu menjadi wali kota, saya coba ke dalam, saya meminta tidak ada lagi berkas gitu. Jadi bagaimana ketika membuat undangan, rapat, mengerjakan semuanya itu secara digital. Kan kita jadi lucu kalau kita meminta orang digital, tapi di dalam juga tidak. Disitulah kita melakukan sosialisasi, pelatihan, sehingga di pemerintah kota sudah terbiasa. Jadi mulai kita penganggaran, pelaksanaan proyek, pencairan itu sudah semuanya melalui digital. Setelah itu selesai, kami mencoba meminta dan menugaskan dengan surat edaran itu semua pelayanan publik juga digital. Jadi seperti adminduk, perizinan, semuanya digital, full. Dengan harapan bahwa masyarakat itu akan percaya dengan kita. Bahkan adminduk kita itu nggak sampai satu hari selesai. Jadi seperti ngurus urusan KTP, akte, kelahiran, itu maksimal 1 kali 24 jam. Yang kita lakukan adalah sosialisasi kepada seluruh pegawai negeri yang ada di kota Surabaya. Kami juga dengan Badan Kepegawaian melakukan diklat, bagaimana dia care dengan digitalisasi. Pelatihan-pelatihan yang terus kita lakukan. Setelah itu yang terpenting adalah kami juga mengeluarkan surat edaran, tidak ada satupun di OPD yang melakukan kegiatan yang manual. Sehingga mau tidak mau mereka akan belajar semuanya. Jadi mulai kepala OPD sampai di bawah itu kita belajar semuanya menggunakan itu semua, digitalisasi. Jadi dari hasil itulah kalau saya merasakan ada di belakang saya ini adalah semua hasil real time yang dikerjakan oleh teman-teman semuanya. Sehingga saya duduk di sini saja saya bisa tahu yang namanya stunting hari ini berapa, PAD kita berapa, setelah itu penyerapan kita berapa, itu semuanya ada di belakang ini. Yang namanya digitalisasi itu kan terus bergerak. Yang terpenting kita adalah sustainable, berkelanjutan. Kelanjutan kita lakukan terus-menerus begitu. Yang kedua adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan digitalisasi yang ada. Contoh nih, HP saja itu gampang berubah. Iya. Seperti aplikasi juga akan banyak berubah. Update terus. Bukan mau nambah aplikasi ya, tapi kita mengurangkan aplikasi jadi satu, tapi terus update.
bagaimana perkembangan. Apa yang kita butuhkan, kalau ternyata bisa connect dengan instansi lain juga kita connect-kan, maka tidak akan pernah berhenti sebenarnya. Satu adalah komitmen sebenarnya. Komitmen ini adalah paling penting sebagai pemimpin atau wali kotanya, mau nggak berkomitmen menggunakan elektronik. Kalau dia komitmen, jalan pasti. Nah, ketika dia sudah punya komitmen, maka semua komitmen itu harus dipaksa, dituangkan dalam kebijakan-kebijakan. Kebijakannya apa? Bisa perda, bisa perwali. Sehingga ada memerintahkan kepada seluruh jajaran OPD untuk melaksanakan secara elektronik. Di sini secara otomatis pasti akan mendengarkan perintah dari wali kotanya, komitmennya wali kota. Yang ketiga, ketika sudah ada berjalan begini memerintahkan, maka harus ada tim yang terus menjaga keterpaduan dari elektronik-elektronik ini tadi. Sehingga tidak boleh lagi ada orang yang mengatakan tidak bisa. Sehingga di sini siapkanlah sosialisasi, siapkanlah pelatihan. Jadi insya Allah apakah tua atau muda itu bisa terbiasa dengan melakukan ini. Ya semoga ini terus bisa bermanfaat ya. Karena mau tidak mau kita harus menyiapkan generasi emas di tahun 2045. Mau tidak mau anak-anak kita harus pasti pakai digitalisasi. Sehingga digitalisasi ini memang harus benar-benar bermanfaat.